di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah tanah yang dahulu menjadi gerbang perdagangan dunia. Kapal-kapal dari negeri jauh berlabuh, membawa rempah, budaya, dan kisah peradaban. Tempat itu kini kita kenal sebagai Banten. Namun, di balik nama yang terdengar sederhana ini, tersimpan perjalanan panjang tentang kerajaan, kejayaan, perebutan kekuasaan, hingga lahirnya sebuah provinsi di masa Indonesia modern. Mari kita telusuri kisahnya bersama Nusatales. Jauh sebelum berdiri sebagai provinsi, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan Hindu yang pernah menguasai sebagian besar Jawa Barat. Di pesisir baratnya terdapat pelabuhan penting bernama Banten Girang. Pelabuhan ini ramai didatangi pedagang dari berbagai wilayah Nusantara, bahkan dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Letaknya yang strategis menghadap Selat Sunda, jalur pelayaran antara Jawa dan Sumatera, membuat daerah ini berkembang cepat sebagai pusat perdagangan. Rempah-rempah, terutama lada, menjadi komoditas utama yang membuat Banten dikenal hingga mancanegara. Namun perubahan besar segera datang. Perubahan yang akan mengubah arah sejarah tanah ini selamanya. Memasuki abad ke-16, pengaruh Islam mulai menyebar kuat di pesisir utara Jawa. Pasukan dari Cirebon dan Demak datang ke wilayah Sunda Kelapa dan Banten di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh penyebar Islam. Kekuasaan lama perlahan runtuh. Dari sinilah lahir Kesultanan Banten, sebuah kerajaan Islam yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar di Nusantara. Sultan pertamanya, Maulana Hasanuddin, membangun pusat pemerintahan baru di dekat pantai. Ia mengembangkan pelabuhan, memperkuat perdagangan, dan menjadikan Banten sebagai kota kosmopolitan yang dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa. Dalam waktu singkat, Banten berubah dari pelabuhan biasa menjadi pusat ekonomi dan penyebaran Islam yang sangat berpengaruh. Puncak kejayaan Banten terjadi pada abad ke-17 di masa ini. Lada dari Banten menjadi komoditas yang sangat diburu dunia. Kapal-kapal dari Arab, Persia, India, hingga Eropa memenuhi pelabuhan setiap harinya. Pasar ramai, masjid megah berdiri, dan benteng pertahanan dibangun mengelilingi kota. Banten bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan agama. Para ulama datang dari berbagai negeri, membawa ajaran, kitab, dan tradisi keilmuan yang memperkaya kehidupan masyarakat. Namun, kejayaan besar seringkali mengundang ancaman besar pula. Bangsa-bangsa Eropa yang datang untuk berdagang perlahan mulai ingin menguasai. Persaingan dagang berubah menjadi konflik politik dan militer. Perpecahan di dalam kesultanan melemahkan kekuatan Banten. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial Eropa untuk memperluas pengaruhnya. Perlahan namun pasti, kedaulatan Kesultanan Banten menyusut hingga akhirnya jatuh di bawah kendali kolonial. Sejak saat itu, Banten mengalami masa panjang penjajahan, perubahan pemerintahan, dan perjuangan rakyat yang tidak pernah benar-benar padam. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun identitas sejarah dan budaya Banten tetap hidup di tengah masyarakatnya. Semangat untuk memiliki pemerintahan sendiri terus tumbuh selama puluhan tahun hingga akhirnya pada tahun 2000 Banten resmi berdiri sebagai provinsi baru di Indonesia. Sebuah babak baru pun dimulai. Dari tanah kesultanan kuno menjadi daerah modern dengan industri, pelabuhan, serta warisan budaya yang tetap dijaga. Perjalanan Banten adalah kisah tentang perubahan zaman dari pelabuhan kecil menjadi kesultanan besar, jatuh dalam penjajahan, hingga bangkit sebagai provinsi di Indonesia merdeka. Dan di setiap sudut tanahnya, sejarah itu masih berbisik, menunggu untuk diceritakan kembali. Masih banyak kisah asal-usul daerah lain di Nusantara yang akan kita jelajahi bersama. Subscribe Nusatales dan mari terus menelusuri cerita di balik nama-nama tempat Indonesia.
Sampai jumpa di kisah berikutnya.